Selanjutnya Saudara Vera Mareta Simanjuntak. Ya, Saudara Vera, saudara kan sudah mengenal korban dan berhubungan sebagai pacar adalah sejak tahun 2014 ya. 2014 dengan korbannya. Dan kemudian 2019 korban berpamitan kepada saudara hendak menjadi pindah ke Jakarta dan menjadi ajudan dengan alasan katanya untuk membeli mahar untuk menikah saudara nanti ya. Iya, yang mulia. Bagaimana saudara terangkan kemarin. Nah, di antara hubungan saudara dengan korban, saudara bertemu terakhir adalah di tahun 2020 yang mulia. bulan Sekitar awal tahun. Kemudian pada tahun 2022 ini saat korban pulang ke Jambi, saudara tidak bertemu dengan korban ya? Bertemu yang mulia di mall. Oh, sempat bertemu di mall. Tapi waktu itu dia sudah mau berangkat. Sudah mau berangkat. Nah, kemudian coba ceritakan bagaimana korban bercerita kepada saudara pada tanggal 19 Juni ya awalnya. Coba ceritakan. Jadi pada tanggal 19 Juni 2022 almarhum ini ngechat saya melalui WA. Oke. Dia minta maaf, abang minta maaf ya dek, dia bilang gitu. Minta maaf kenapa bang? Saya bilang, abang minta maaf kalau abang banyak salah ya dek, dia bilang gitu. Iya, minta maaf apa? Saya bilang, iya dek, takutnya abang gak sempat minta maaf, dia bilang. Terus saya jawab, abang ini kayak minta maaf kayak apa baik, saya bilang kayak gitu. Kemudian pada tanggal 21 Juni, mendiang menelepon saya melalui video call di WhatsApp. Sekitar jam setengah 12 malam. Tiba-tiba dia video call saya, terus saya angkat. Dia bertanya, lagi di mana dek? Dia bilang gitu. Terus saya jawab, lagi di rumah bang, kenapa? Nggak dinas, enggak. Ada yang mau abang bilang dek? Dia bilang gitu. Terus dia bilang, abang ada masalah dek, yang nggak bisa abang ceritain sama mama, sama bapak, sama adik Reja, adik Depi, Kak Yuni, bahkan ke adik, ke saya maksudnya. Terus, masalah apa bang? Ceritalah, jangan dipendam sendiri, saya bilang. Enggak lah dek, biarlah aku yang nanggung ini semua, dia bilang gitu. Terus dia bilang lagi, kenapa kau masih nunggu abang dek? Dia bilang, ya karena aku sayang sama abang lah, saya bilang gitu. Buka ya dek hatimu buat laki-laki lain, dia bilang. Nikah pun kau, punya anak kalian, bahagia. Kalau abang tetaplah sendiri dek, dia bilang gitu yang mulia. Terus saya bantah, nggak mau, saya bilang. Aku maunya nikah sama abang, saya bilang gitu. Terus saya tanya lagi, abang udah nggak sayang ya sama adek? Dia diam, tidak dijawab. Terus dia bilang, aku mau tidur aja dek, dadaku sesak dek, dia bilang gitu. Terus saya bilang, abang sakit, aku ada telepon adik Reja ya supaya antar obat buat abang ya. Enggak dek, aku mau tidur aja, dia bilang. Jadi saya suruh dia tidur yang mulia. Oke, selanjutnya komunikasi antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 ada komunikasi dengan saudara? Saya lupa yang mulia. Lupa. Terus terakhir yang saudara ingat adalah tanggal 7. Tanggal 7, sebelumnya 7 Juli setelah ya. Tanggal 7 Juli yang mulia. Dalam kurun antara tanggal 3 sampai tanggal 7 ada dia menghubungi saudara? Korban menghubungi saudara? Saya lupa yang mulia. Lupa, oke. Kemudian yang saudara ingat adalah tanggal 7. Coba saudara ceritakan bagaimana peristiwa tanggal 7 itu. Atau enggak begini, saudara tahu kalau pas tanggal 3 itu sampai tanggal 8 korban ada di Magelang?
Tidak tahu yang mulia, saya Tidak tahu tahu. tanggal 7 itu. Tanggal 7. Coba ceritakan peristiwa tanggal 7. Jadi tanggal 7 Juli 2022, mendiang menelepon saya melalui telepon suara via WhatsApp sekitar jam 20 malam. Jadi saya kebetulan dinas alam, terus saya mendapat satu panggilan tak terjawab. Kemudian dia menelepon lagi tapi terputus. Terus tiba-tiba langsung terdaftar 4 panggilan tak terjawab. Padahal tidak ada masuk telepon itu, tapi tiba-tiba terdaftar. Setelah itu dia menelepon lagi jam setengah 9 malam. Saya angkat. Lagi di mana dek? Dia bilang gitu. Lagi dinas malam bang. Kenapa? Kurang ajar. Dia bilang gitu. Karena saya mendengar ada kata-kata kurang ajar, jadi saya banyak teman-teman dinas, saya mencari tempat yang nyaman untuk berbicara. Terus setelah itu saya tanya lagi, kenapa tadi bang? Kurang ajar orang ini, dia bilang gitu. Kurang ajar gimana? Saya bilang. Ibu sakit, aku dituduh bikin ibu sakit, dia bilang gitu. Sakit apa? Nggak tahu saya, dia bilang gitu. Terus aku diancam, dia bilang gitu. Diancam kayak mana? Saya bilang. Berani kau naik ke atas, kubunuh kau, dia bilang gitu. Siapa yang ngancam? Saya bertanya. Squad-squad di sini, dia bilang. Emangnya abang ngapain ibu? Saya bilang. Abang ada pukul ibu? Saya bertanya seperti itu karena tidak masuk akal yang mulia. Terus, ya enggak lah dek, dia bilang gitu. Ya udah kalau abang nggak salah, abang jangan takut, saya bilang. Bilang sama mereka kalau abang nggak ada ngapa-ngapain ibu. Kalau abang nggak salah, abang jangan takut, saya bilang gitu. Dia bilang. Abang sekarang di mana? Saya bilang. Lagi di Magelang. Yaudah ya dek, nanti abang kabarin lagi. Itulah yang mulia. Oke. Selanjutnya, ada besoknya atau berapa jam kemudian dia menghubungi saudara? Tanggal 8 Juli yang mulia. Ya. Sore hari jam 16:10. Saya mendapat 4 panggilan tak terjawab. Waktu itu saya dalam perjalanan dari Bangko membeli perlengkapan rumah. Kemudian sesampai di rumah saya telepon balik karena saya mendapat panggilan tak terjawab, saya telepon balik tetapi terputus. Kemudian saya lupa jamnya. Kemudian saya chat lewat WhatsApp, ada apa bang? Adek baru pulang dari Bangko beli Pampers Geva keponakan saya. Itu jam 16.25. Awalnya checklist 1. Terus padahal nomor mendiang tidak pernah checklist 1. Terus tiba-tiba centang biru 2 sudah dibaca, di read. Kemudian saya tunggu-tunggu balasan, tidak ada balasan. Akhirnya saya telepon jam 16.31. Diangkat berdering, terus kenapa bang? Saya bertanya. Nanti abang kabarin lagi. Itulah yang terakhir yang mulia. Itu yang terakhir. Apa itu 16.30 saudara sempat berkomunikasi dengan korban ya? 16.31, iya yang Ya, mulia. 16.31 terus sampai akhirnya jam berapa saudara mendengar kabar bahwa korban sudah meninggal dunia? Kemudian mendengar kabar itu sebelumnya saya nelpon lagi sekitar jam 9 malam tapi sudah tidak masuk. Saya chat ping P gitu tidak checklist 1. Terus saya mendengar kabar tiba-tiba sekitar jam 10 malam adik Depi nelpon saya sambil menangis gitu. Dia bilang, Kak abang ditembak kak, dia bilang gitu. Terus saya bertanya, ditembak kayak mana? Saya bilang. Terus abang sekarang di mana dek? Abang lagi di autopsi kak. Mendengar itu saya langsung menangis yang mulia. Baik, selanjutnya sebagaimana tadi diceritakan oleh Pak Huta Barat, Pak Sambodo Huta Barat ya. Iya yang mulia. Baik. Saudara Novita Sarinadea, saudara pada tanggal